Selamat datang kembali di channel Mikro Anime. Di video kali ini gua bakalan ngebahas sekaligus nge-review anime yang telah selesai tayang dan yang telah gua tonton. Tapi bukan berarti gua bakalan ngebahas dan nge-review animenya episode per episode. Dan untuk bagian cerita enggak bakalan gua bahas secara menyeluruh agar enggak terlalu berat spoilernya. Sebagai disclaimer, gua hanya akan ngebahas dan nge-review dari apa yang telah dianimasikan. Gua nggak akan ngambil sumber dari manga, light novel, maupun sumber lainnya sebagai bahan tambahan di video ini, ataupun gua gunakan sebagai bahan pembanding dengan animenya. Dan tentunya akan mengandung sedikit spoiler. Di video kali ini, gua mau ngebahas anime yang berjudul Princess Principal. Anime ini rilis di tahun 2017. Menurut gua, anime ini merupakan anime yang cukup bagus dengan mengangkat tema mata-mata yang mana juga terdapat banyak karakter cewek yang cukup imut. Bahkan, anime ini bisa menjadi anime CGDCT apabila genre dan tema dari anime ini tidak menghalanginya. Semoga berkat video gua ini, kalian jadi bisa memilih untuk menonton anime ini apa enggak. Lanjut, saat ini di Anime List, anime ini memiliki rating sebesar 7,71 dan memiliki 12 episode. Anime ini digarap oleh dua studio, yang mana satunya adalah Studio Actas dan satunya lagi adalah Studio 3 Hertz. Studio Actas bukanlah studio yang terkenal banget, tapi Studio Actas sendiri sudah cukup banyak menggarap anime. Namun yang paling terkenal hanyalah anime Girls und Panzer. Sedangkan untuk Studio 3 Hertz sendiri juga bukanlah studio yang terkenal dan belum banyak menggarap anime. Namun ada juga anime yang cukup terkenal dari studio ini, yakni Sword Art Online, Alternative, Gun Gale Online, dan Dimension W. Anime Princess Principal ini bergenre action, misteri, dan historical, serta batas usia dari anime ini adalah 17 tahun ke atas. Sekarang masuk ke bagian opening dan ending dari anime ini. Untuk opening dari anime ini hanya ada satu. Saat gua dengar, openingnya terasa keren dan enak untuk didengar. Openingnya juga menjadi ending dari episode ke-12 anime ini. Sedangkan untuk ending dari anime ini juga hanya ada satu. Tapi itu tidak termasuk opening yang menjadi ending tadi ya. Ending dari anime ini cukup santai dan enak untuk didengar. Mungkin juga kalian bakalan cukup suka dengan ending dari anime ini. Sekarang masuk ke bagian visual. Untuk visual dari anime ini bagus banget. Sumpah, bagus banget. Jujur aja, gua sendiri gak nyangka anime ini digarap sama studio yang belum terkenal, dengan latar tempat yang berupa kota London dengan gaya steampunk, yang mana hanya dilihat saja gaya steampunk dengan banyak mesin dan pipa-pipa itu sangat sulit untuk digambar. Namun visual di anime ini dieksekusi dengan sangat bagus, dengan detail-detail yang juga bagus banget, penggambaran wajah dan ekspresi karakter yang juga bagus. Namun untuk pewarnaan yang cenderung menggunakan warna yang gelap demi mendukung gaya steampunk dan tidak terlalu menggunakan warna-warna mencolok agar tidak terlalu kontras dengan latar yang ada, serta pencahayaan yang cukup gelap di kondisi tertentu demi mendukung tema dari anime ini. Tapi menurut gua untuk pewarnaan dan pencahayaan bukanlah kekurangan dari anime ini. Maka dari itu jika kondisinya sedang gelap dan warna yang dipakai juga warna gelap, ya dinaikkan aja brightness-nya, gampang kan? Lanjut ke bagian karakter. Karakter utama di anime ini ada 5, yakni yang pertama, Angel Lecare. Angel adalah seorang gadis yang memiliki rambut pendek abu-abu yang sedikit dikepang dan memiliki mata yang berwarna biru. Angel adalah seorang gadis yang cukup misterius untuk teman-temannya, karena Angel adalah seorang mata-mata yang memiliki banyak sekali karakteristik, atau bisa dibilang Angel memiliki banyak kepribadian yang dibuatnya untuk menjalankan misi mata-matanya. Serta Angel juga sangat mahir dalam berbohong. Yang kedua, Dorothy. Dorothy adalah seorang wanita yang memiliki rambut panjang yang berwarna coklat dan memiliki mata yang berwarna coklat muda. Dorothy adalah seorang wanita yang ceria, suka bersenang-senang, dan sangat positif. Serta Dorothy juga sangat suka alkohol. Yang ketiga, Charlotte. Charlotte adalah seorang gadis yang memiliki rambut panjang pirang yang bergelombang dan memiliki mata yang berwarna abu-abu. Charlotte adalah seorang gadis yang baik, ramah, rendah hati, sopan dan pekerja keras. Charlotte juga memiliki bakat di berbagai bidang seperti menari, piano, dan bahasa. Namun, Charlotte bisa menjadi sangat mengancam ketika sedang marah. Yang keempat, Todo Chise. Chise adalah seorang gadis yang memiliki rambut yang berwarna hitam dan memiliki mata yang berwarna abu-abu. Chise juga adalah seorang gadis yang memiliki karakter yang kuat, berani, dan cukup berkepala dingin. Yang kelima, Beatrice.
Beatrice adalah seorang gadis yang memiliki rambut pendek yang berwarna coklat muda yang sering diikat dua sanggul dan memiliki mata yang berwarna coklat keemasan. Beatrice juga adalah seorang gadis yang sangat baik, berani, jujur dan memiliki keahlian dalam mesin. Namun, Beatrice memiliki masalah pada kepercayaannya kepada orang lain dan sulit menerima orang baru sebagai teman karena Beatrice memiliki masa kecil yang kelam. Sekarang, gua mau ngebahas dikit tentang seiyuu dari kelima karakter utama tadi. Yang pertama, seiyuu dari Angel Ikari adalah Imamura Ayaka. Imamura Ayaka sendiri belum banyak mengisi suara karakter di anime lain. Tapi beberapa karakter yang pernah diisi suara olehnya adalah Hotaka Miyabi dari Absolute Duo, Hayama Teru dari Sansha Sanyo, Omune Mune dari Sakunetsu no Takyu Musume, dan beberapa lagi yang lain. Yang kedua, seiyuu dari Dorothy adalah Taichi Yo. Taichi Yo sendiri sudah cukup banyak mengisi suara karakter di anime lain, yakni Ayanami dari Azure Lane, Souma Hiro dari Fruit Basket, Mizushi Masaori dari Love Lab, Shupia dari Tensura Season 2, dan beberapa lagi yang lain. Yang ketiga, seiyuu dari Charlotte adalah Sekine Akira. Sekine Akira sendiri belum banyak mengisi suara karakter di anime lain, tapi beberapa karakter yang pernah diisi suara olehnya adalah Fujiwara Miyabi dari Aikatsu, Mugen Kurumi dari Mahou Shoujo Tokushushen Asuka, Shinjaki Kuon dari Tenku Shinpan, dan beberapa lagi yang lain. Yang keempat, seiyuu dari Todo Chise adalah Furuki Nozomi. Furuki Nozomi sendiri juga belum banyak mengisi suara karakter di anime lain, tapi beberapa karakter yang pernah diisi suara olehnya adalah Yamamura Miwa dari Barakamon, Tatei Shishima dari High School Fleet, Nishimi Kaoru dari Sakimichi no Apollon, dan beberapa lagi yang lain. Yang kelima, seiyuu dari Beatrice adalah Kageyama Akari. Kageyama Akari sendiri baru mengisi suara karakter di 7 anime lain termasuk anime ini, tapi bakalan gua sebut 2 lagi aja yang mungkin kalian tahu, yaitu Ebina Nana dari Himoto Umaru-chan dan Chidori Gafuchi Aina dari Masogakuen HXH. Lanjut, masuk ke bagian cerita. Bercerita tentang Anje yang merupakan mata-mata dari pihak persemakmuran yang menyusup ke kerajaan karena adanya perseteruan antara kerajaan dan persemakmuran, serta menjalankan banyak misi bersama Dorothy yang merupakan rekan mata-matanya. Kemudian Anje dan Dorothy juga masuk ke sebuah sekolah untuk mengincar Charlotte yang merupakan putri kerajaan. Tapi karena suatu alasan, Charlotte bersama Beatrice yang merupakan pelayannya malah menjadi bagian dari mata-mata persemakmuran. Serta Chise yang juga masuk menjadi bagian dari mata-mata persemakmuran karena suatu alasan. Sekian untuk ceritanya, mungkin cerita kali ini terlalu pendek, tapi itu saja yang bisa gue sampaikan. Sekarang, masuk ke bagian kekurangan dari anime ini. Yang pertama, karakter. Untuk kekurangan dari karakter ini adalah tidak adanya informasi yang lebih banyak dan yang lebih jelas. Karena menurut gua masa lalu karakter utama yang ada di anime ini hanya dijelaskan seadanya saja. Sehingga cerita tentang masa lalu dari tiap karakter utama di anime ini terasa digantung. Yang kedua, cerita. Untuk kekurangan di bagian cerita ada 2, yakni info yang kurang dan timeline yang gak sesuai. Kalau untuk info yang kurang, seharusnya kurang lebih kalian pasti mengerti dengan yang gua maksud. Namun untuk timeline yang gak sesuai itu akan membuat kalian bingung karena nantinya akan ada episode yang mana mereka berlima sudah menjalankan misi bersama. Dan tiba-tiba di episode selanjutnya akan menceritakan tentang masa lalu dari karakter utamanya. Sekian untuk kekurangannya. Mungkin untuk kekurangan yang kedua itu, terutama untuk yang timeline, tidak akan terlalu mengganggu saat menonton anime ini, tapi cuman hanya akan sedikit membingungkan kalian. Terakhir, masuk ke bagian kesimpulan. Menurut gua, anime ini adalah anime yang secara overall memiliki visual yang sangat bagus, walaupun sedikit tersendat untuk bagian cerita. Anime ini juga cukup seru karena adanya pertarungan 1 lawan 1 yang cukup memuaskan. Sebenarnya, gua cukup sulit merekomendasikan anime ini karena anime ini memiliki unsur moe dan imut untuk para karakter utamanya. Tapi di sisi lain, anime ini merupakan anime yang memiliki cerita yang cukup serius. Yah, dari saran gua, cobalah tonton anime ini karena gabungan antara kedua hal yang bertolak belakang tadi membuahkan hasil yang cukup bagus. Namun, anime ini fix gak gue rekomendasikan buat kalian yang gak suka anime yang memiliki unsur moe dan imut, ataupun anime dengan cerita yang cukup serius. Serta rating yang gue beri untuk anime ini adalah sebesar 8 dari 10.
Sekian untuk video kali ini. Agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan jika kalian suka video ini, boleh dong di like, share, dan subscribe. Maaf kalau ada salah kata, pengucapan, maupun informasi yang kusampaikan. Jika ada perbedaan opini atau pendapat, silakan tulis dan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Cus!